Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas bisa memimpin doa ya. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita semua, mari kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Nah, silakan dipimpin yang bertugas. Semuanya berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku. Nah, Ibu absen dulu ya. Adrela Indri hadir. Alia Sahira. Anissa Syifa hadir. Gimana kabar kalian hari ini? Kalau perasaannya baik juga? Bahagia semua? Semangat gak untuk hari ini mengikuti pelajaran? Nah, kalau kalian masih belum semangat, Ibu mau pacu semangat kalian. Kalian tahu tarian yang lagi viral? Tahu. Tarian apa? Oke, nah, kan ada pacu jalur. Kalau itu punya yang namanya pacu semangat. Ayo. Nah, pacu semangat ini nanti gini. Kalau Ibu bilang pacu semangat, nanti kalian ada gerakannya juga. Jadi, pacu semangat, 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 semangat. Ih, bisa? Ya. Nah, jadi biar kalian makin semangat, ayo berdiri semua. Berdiri. Dan nanti yang nggak semangat disuruh menipu di depan sini ya. Kita mulai pacu semangat. Semangat, semangat, semangat. Nah, ini kamu masih ingat nggak materi pembelajaran kita sebelumnya? Apa? Oke, prinsip dan unsur seni rupa. Teman-teman di sini juga masih ingat semua ya? Oke. Nah, ini coba bandingkan unsur seni rupa ada apa saja kemarin, mulai dari di terus. Nah, bidang, bentuk, hewan, tekstur, program, sama warna. Oke, tepuk tangan dulu dong. Silakan duduk. Jadi ini untuk unsur seni rupa. Kalau prinsip ada yang masih ingat? Masih ingat? Oh iya, silakan Adriana berdiri. Apa saja unsur prinsipnya prinsip seni rupa? Seni rupa itu ada kesatuan, keseimbangan, irama, promosi, penekanan, keselarasan, dan komposisi. Oke, itu ya untuk prinsip seni rupa. Kalau prinsip seni rupa ini gabungan dari beberapa unsur tadi. Ya, masih ingat kan? Iya kan? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Nah, kita lanjut lagi. Ini udah Ibu apresiasi untuk materi kita sebelumnya. Nah, kita masuk ke materi inti kita. Ini ya, materinya membuat karya ekspresi personal. Kalian udah pernah buat karya belum sebelumnya? Karya lukisan? Kapan? SMP? Nah, SD juga pernah. TK PAUD pernah. Nah, tapi nanti kita lebih fokus ke eksplorasi
kalian melalui sebuah karya 2 dimensi. Nah, kira-kira apa saja sih yang kalian ketahui seputar eksplorasi ide, teknik, dan media 2 dimensi ini? Biar makin jelas, coba nanti dibacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bantu saya bacakan? Tadi yang semangat sekali. Silahkan. Nggak bisa berdiri dulu. Tujuan pembelajaran adalah setelah melaksanakan kegiatan kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis karya seni rupa 2 dimensi dengan benar dan mengeksplorasi gagasan, media, dan teknik seni rupa sesuai proses kreatif karya yang disediakan. Ada beberapa jenis karya 2 dimensi. Kalian pernah lihat di sekitar kalian ada apa saja? Biasanya yang paling dari beberapa karya ini yang sering kalian lihat. Poster, batik bisa kalian pakai juga ya biasanya. Undangan, kalau ke sekolah biasanya ada acara. Nah, ini contohnya ada lukisan. Ada yang tahu ini lukisan apa? Ini lukisan ekspresionisme. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti ada materi ini juga. Terus di sini ada contoh karya seni grafis. Nah, seni grafis ini juga merupakan contoh karya 2 dimensi. Biasanya diterapkan di media kertas atau mungkin di kain. Untuk eksplorasi ide ini, kalian juga perlu banyak pengalaman, perlu banyak melihat banyak referensi-referensi seperti contoh sebelumnya. Bisa tolong dibacakan siapa ya? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 21, absen 21, silakan baca. Muhammad Imron. Muhammad Imron. Bacakan. Eksplorasi ide. Eksplorasi merupakan sebuah proses penjelajahan yang melibatkan unsur penyerapan informasi dari berbagai stimulus yang masuk ke dalam pikiran seseorang. Penyerapan itu didapat dari berbagai faktor, yakni faktor dari dalam diri yang meliputi pengalaman, kenangan, atau kejadian yang membekas dalam diri seseorang, dan faktor dari luar diri, yakni faktor lingkungan, teman-teman, dan kejadian di luar dirinya yang memberikan. Jadi emosi-emosi, misalkan kalian punya emosi yang negatif, itu jangan dilampiaskan ke hal yang negatif juga, tapi bisa dilampiaskan ke hal yang positif. Contohnya apa? Buat suatu karya. Dari situ kan kalian bisa lebih tenang, lega. Nah, untuk bahannya ini atau media utama ada kertas. Terus kalau digital bisa pakai laptop atau tablet atau komputer atau bahkan sekarang HP. HP itu juga bisa. Nah, selanjutnya ada topeng ini juga bisa dipakai. Ini medianya lebih fungsional. Kalau fungsional kan bisa dipakai. Terus ada kanvas. Terus ini apa? Tembok. Kalau di tembok ini karya mural. Terus ada kaos. Nah, ini termasuk media, alat dan bahan. Kalau alat itu dipakai nggak habis, sedangkan bahan kalau dipakai bisa habis. Paham kan? Dan kalau cat ini termasuk bahan atau alat? Kalau kuas. Lanjut. Nah, untuk ukuran kertas ini juga perlu kalian pahami. Saya ambil contoh ini ya. Di sini saya punya kertas ukurannya A4. Nah, A4 itu berarti 21 kali 29,7. Kalau 2 kalinya A4 itu berarti A3. Nah, kalau A4 dilipat seperti ini ukurannya jadi A5. Kalau dilipat lagi A5 jadi A6 dan seterusnya. Jadi rumusnya gitu, gampang. Kalau linear ini di sini kan hanya garis outline-nya saja. Sedangkan yang ini arsir, ini diarsir. Kita pakai arsir apa? Silang dan satu arah. Silang dan satu arah. Terus ada teknik plakat.
ini ya disemprot. Biasanya karya-karya graffiti tahu? Ya, tahu. Nah, karya graffiti yang mural di tembok-tembok itu menggunakan teknik ini. Pilok. Semprot dengan menggunakan pilok. Bagian yang cowok sebelah sana, ayo. Proses eksplorasi gagasan dalam berkarya seni rupa berdimensi. Dalam mengeksplorasi gagasan berkarya seni rupa, tidak akan lepas dengan penerapan unsur dan prinsip membuat karya seni rupa berdimensi. Makasih ya. Nah, jadi ini kalian tetap menerapkan unsur dan prinsip seni rupa yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Unsurnya ada apa tadi? T, garis, bidang, bentuk, ruang. Nah, terus untuk prinsipnya ada keseimbangan, komposisi, dan lain-lain. Jadi tetap harus memperhatikan unsur dan prinsip itu untuk membuat suatu karya seni biar lebih estetik, lebih indah. Kita lanjut lagi. Nah, untuk proses kreatif ini ada beberapa tahapan. Tahapan ini coba dibacakan yang belum. Adriela silahkan. Situ aja. Proses kreatif pertama itu persiapan, itu menentukan ide, lalu inkubasi, membiarkan ide dibiarkan matang, lalu iluminasi, ide datang tiba-tiba, terus evaluasi ide, menilai ide, elaborasi, mewujudkan ide menjadi nyata. Nah, jadi dari 5 tahapan ini perlu kalian lalui dulu untuk buat suatu karya yang estetik. Jadi mulai persiapan, kalian kumpulkan ide. Ide itu kira-kira bisa datang dari mana saja? Bisa dari pengalaman kalian, ya. Mungkin dari sekitar kalian, lingkungan kalian. Tuh, misalkan di kelas ini ada karya apa ini? Nah, ini bisa kalian jadikan referensi juga. Gambar-gambar ilustrasi bagaimana, atau kalian lihat dari apa ya, wajah teman kalian yang bisa menginspirasi kalian, atau bahkan wajah saya yang bisa menginspirasi kalian ya. Nah, itu dari ide-ide kalian kumpulkan semua, entah ide kalian udah kepikiran sejak lama atau ide kalian yang baru saja kepikiran. Nah, itu dibiarkan matang dulu melalui proses inkubasi ini. Jadi kalau inkubasi ini membiarkan ide itu di dalam alam bawah sadar kita. Nah, terus masuk ke iluminasi. Saat ide tiba-tiba muncul, misalkan kalian, saya mau buat karya seperti ini. Nah, kalau kalian udah pikiran seperti itu, lanjut evaluasi ide. Jadi di sini kalian menilai apakah ide saya ini layak untuk divisualkan, dieksekusi apa enggak. Kalau misalkan enggak, ya kalian coba dievaluasi lagi kira-kira ide yang mana yang cocok dan disesuaikan dengan apa tadi, teknik serta medianya juga. Nah, selanjutnya kalau udah dapat idenya yang fix, nah kalian lanjut elaborasi. Nah, di sini kalian mewujudkan ide kalian. Kalian wujudkan ide kalian entah dalam bentuk lukisan atau bahkan dalam bentuk tulisan. Tuh. Jadi di situ kalian bisa berekspresi seni. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan. Saya mau tanya tentang teknik arsir. Teknik arsir ada banyak tahapannya. Apa saja? Ya, terima kasih. Nah, ini Emma tanya terkait teknik arsir. Ya, teknik arsir ini sebenarnya ada beberapa lagi yang perlu kalian pahami. Kira-kira apa? Sudah pernah dipelajari di SMP ya? Ada yang tahu? Saya tahu. Oh iya, silakan. Berarti ya. Jadi yang saya ketahui adalah teknik arsir, yaitu teknik arsir silang dan satu arah. Oke. Ada lagi? Oh iya, silakan. Apa? Teknik arsir selain silang dan searah, ada teknik point irish dan square. Oke, terima kasih. Nah, Emma gimana? Sudah jelas?
temui dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya silakan diri. saya sering lupa apa saja yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya saya lihat di jalan-jalan itu kayak di sini menemukan poster, terus kadang tuh kayak di tengah-tengah kota biasanya ada orang yang gambar-gambar gitu pakai tulisan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ini ada satu pertanyaan lagi. Dalam menciptakan sebuah karya, dalam suasana apa sajakah Anda dapat mendapatkan ide ini? Ya silakan. Dalam suasana sedih, happy atau enggak stres itu bisa dapat. Kira-kira kamu pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah sih. Biasanya dibuat karya apa kalau dapat ide? Aku biasanya nulis kayak nanti gitu buat bercerita. Oh, dear diary hari ini gitu. Ya. Oke, nanti mungkin bisa diekspresikan ke dalam bentuk lukisan juga ya. Kasih tepuk tangan juga. Quotes yang menarik. Ide tanpa eksekusi hanyalah ilusi. Nah, dan tahu maknanya? Kalau kalian punya ide itu jangan hanya mendem saja. Apalagi mendemnya udah bertahun-tahun ya. Tapi kalau kalian punya ide yang memungkinkan untuk dibuat suatu karya, mending langsung dieksekusi saja. Ya, kalau kalian lama, misalkan udah muncul ide sekarang, tapi tiba-tiba ide kalian dipakai orang lain, ya orang lain juga kepikiran ide tersebut, kan kalian sendiri yang nyesel. Ya, kalau gitu ide itu udah saya realisasikan dari dulu. Plus, untuk kalian membuat konsep dasar sebuah karya seni rupa 2 dimensi sebagai hasil eksplorasi dengan jenis karya mural dengan mengambil tema ekspresi personal. Nah, nanti saya bagikan untuk kertasnya, untuk yang nggak bawa. Nah, nanti dibuat sketsa secara global. Nah, nanti gambar ini kita terapkan di media mural. Jadi ini nanti bentuk kelompok, satu kelas 5 anak. Satu kelas bisa 5 sampai 4. Jadi ada 5 kelompok. Nah, nanti kalian buat sketsanya. Nanti waktunya sekitar 25 sampai 30 menit. Nah, setelah itu lanjut untuk presentasi. Nanti presentasinya per kelompok. Oke, kita tentukan untuk kelompoknya ya. Jadi sebelah sini kelompok 1. Ya. Nanti sebelah sini kelompok 2, terus 3, 4, dan 5. Ya, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Bisa membuat kelompoknya. Terus tiap kelompok saya kasih kertas ini untuk buat sketsa global. Ya, nanti sketsanya kalian sesuaikan dengan eksplorasi imajinasi kalian masing-masing. Diskusikan dengan kelompoknya. Masih bingung, ini saya ada contoh referensinya. Nah, misalkan ini saya menggambarkan sosok wajah perempuan yang sedang apa kira-kira Satu cinta. butterfly era, sedang era butterfly ya, lagi berbunga ya, lagi merenung, lagi berbunga juga ya, pokoknya situasi yang tenang, damai, tenteram. Di sini kan ada bunga-bunganya banyak, ada susu. Kalian juga bikin tekniknya seperti ini, boleh buat hitam putih untuk sketsa secara global. Terus ini ada referensi juga. Jadi ini kan masih penutupan kedua. Jadi nanti selanjutnya ada penutupan berikutnya untuk proyek kita. Nah, jadi ini kalian proyeknya buat sketsa dulu, terus nanti ada visualnya nanti diterapkan di media ini atau buat mural. Tapi nanti nggak di tembok, bisa di papan yang besar. Jadi disesuaikan kira-kira sketsa saya ini nanti kalau divisualkan dalam media yang besar bisa apa enggak, memungkinkan apa enggak ya. Jadi yang sederhana, kalau misalkan mau yang
Kalau satu nanti kita evaluasi bersama. Oke, bisa ditebelkan, Bapak. Kalau ditebelin nanti itu bekas pensilnya dihapus ya, biar lebih rapi. Cara menaruh. Udah semua ya, jadi kan sebentar. Jadi sekarang kita lanjut untuk presentasi. Ya. Ya, benar. Jadi kalian harus percaya diri semua ya. Dan hasil karya yang udah paling keluar. Ini kan masih sketsa secara global. Nanti masih ada karya berikutnya lagi. Ya. Nah ini saya pilih untuk presentasi pertama dan deg-degan. Nah yang pertama silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema lukisan ini adalah ekspresi diri. Judulnya itu identitas yang terpecah. Nah, pasti kalian nih pada tanya, kenapa sih kita kok milih gambar ini? Nah, kita sebagai generasi muda nih, terutama kalian pasti kan mikir kayak, kita mau jadi apa sih? Kita mau pengen apa sih? Kayak kehilangan jati diri. Bahkan aku yakin kalian-kalian ini juga punya akun yang lain kan? Iya kan? Iya. Oleh karena itu, kita membuat tema ini tuh bertujuan untuk agar kita membentuk sebagai diri yang lebih percaya diri, lebih bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Itu teman-teman. Oke, lanjut. Ini alat dan bahannya itu kita menggunakan kertas HPS, pensil, dan penghapus. Terus habis itu teknik pembuatannya menggunakan teknik arsir, yaitu arsir Scribble. Terus habis itu objek utamanya ini adalah wajah dan emosi. Kalau kalian bisa lihat di sini kan ada kayak usung-usung di kepalanya kan, itu kayak pikiran kayak istilahnya kayak manut gitu loh sama jati diri kalian. Terus habis itu suasana yang dapat dirasakan ini menurut kami, menurut kita bersama itu adanya bingung, perasaan bingung dan kacau balau. Terus habis itu komposisinya ini adalah keseimbangan. Walaupun di sini banyak angka yang menunjukkan ukuran dan penempatannya cukup realistis dan menciptakan keseimbangan visual. Terus habis itu pesan yang dapat kita sampaikan yaitu cerita diri kalian sendiri. Sekian, ada yang mau ditanyakan? silakan satu pertanyaan aja. Iya, udah tanya Oh, Pak. ada. Mas, Itu terinspirasi dari wajah siapa? Ini bukan inspirasi dari wajahnya siapa-siapa ya. Ini kan banyak ekspresi
ya.